Halo semuanya, selamat datang di Samet Sam TV Anime Channel. Di sini saya akan membahas video anime yang pastinya seru untuk ditonton dan menghibur untuk kalian semua anime lover. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya agar channel saya bisa berkembang. Nggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Cekidot. One Piece Chapter 1098 mengungkapkan identitas Jewelry Bonnie. Menurut One Piece 1098, Bonnie bukan anak kandung Bartolomeu Kuma. Ikuti terus artikel ini untuk membahas spoiler lengkap manga One Piece Chapter 1098 ini. One Piece 1098 merupakan chapter pendek dengan total 15 halaman. Oda tidak dapat menyelesaikan naskah chapter minggu ini, sehingga banyak halaman yang tidak 100% selesai, beberapa panel hanya berupa sketsa. Brook ada si halaman sampul. Di celana Brook terdapat pesan permintaan maaf dari Eiichiro Oda, saya tidak dapat menyelesaikan gambar tepat waktu. Maaf. Gini diculik untuk dijadikan istri Tenryubito, kita tidak bisa melihat siapa Tenryubito yang menikahinya di chapter ini. Dilaporkan bahwa seluruh pasukan tentara revolusioner Gini dimusnahkan dalam serangan mendadak oleh pemerintah dunia. Setelah Gini diculik, tentara revolusioner menjadi lebih ganas dan Kuma menjadi lebih intens dalam pertempuran. Kita melihat momen ketika tentara revolusioner menjemput orang-orang dari kerajaan Goa. Setelah itu, Kuma berteleportasi ke pulau lain untuk membantu para pemberontak. Kuma mengakhiri pertempuran di pulau itu sendirian. Bonnie adalah anak yang lahir dari Gini dan Tenryubito. 2 tahun kemudian, Gini terjangkit penyakit mematikan yang disebut Sapphire Scale L. Ini adalah penyakit yang sangat langka, bahkan paling langka dibandingkan Amber Let Syndrome, penyakit lau pada anak-anak. Ketika pasien bersentuhan dengan cahaya alami, sinar matahari atau cahaya bulan, Sapphire Scale, menyebabkan seluruh tubuh mereka menjadi biru dan kulit mereka menjadi keras seperti batu sisik. Gini menjadi tidak bisa dikenali karena penyakitnya, jadi Tenryubito melepaskannya. Kita tidak bisa melihat wajah Gini di seluruh chapter, kita hanya mendengar suaranya. Gini kembali ke kerajaan Sorbet dan meninggalkan Bonnie bersama para tetua dari pulau itu. Kemudian Gini memanggil tentara revolusioner dari dalam gereja tempat dia tinggal bersama Kuma. Aku sangat ingin bertemu semuanya lagi. Tapi ini perpisahan. Apa yang kamu bicarakan Gini? Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Di mana kamu sekarang? Aku akan segera pergi. Selama percakapan mereka mengidentifikasi lokasi Gini, jadi Kuma berteleportasi ke kerajaan Sorbet. Gini mengatakan satu hal terakhir kepada Kuma, tapi dia tidak bisa mendengarnya karena dia sedang berteleportasi ke tempat Gini berada. Kuma, aku mencintaimu. Kuma tiba di kerajaan Sorbet tapi Gini sudah mati. Kuma membaringkan Gini untuk beristirahat. Gini adalah nama resminya, muncul di kuburannya. Kuma memutuskan untuk membesarkan Bonnie dengan bantuan para tetua. Kuma berteleportasi untuk membantu tentara revolusioner dari waktu ke waktu. Kita bisa melihat montase aktivitas Kuma bersama mereka, termasuk dia melatih Sabo. Namun sayangnya, Bonnie mulai mengidap penyakit Sapphire Scale juga, jadi Kuma memutuskan untuk keluar dari tentara revolusioner dan merawatnya. Dragon mengizinkannya dan dia memberitahu Kuma bahwa dia akan bertanya kepada semua dokter yang dia kenal kalau ada di antara mereka yang bisa membantu Bonnie. Kuma tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk merawat Bonnie, jadi dia memutuskan dia tidak bisa meninggalkan gereja untuk menghindari cahaya alami. Kuma mulai membawakan Bonnie buku-buku tentang berbagai pulau untuk dibaca. Jika kamu bisa bepergian, kemana kamu ingin pergi, Bonnie? Kuma dan Bonnie menikmati kebersamaan, menari dan hidup sebagai ayah dan anak. Wajah Bonnie terdapat batu biru karena skala safir, jadi Kuma memanggilnya Jewelry. Beberapa tahun berlalu, kini kita sudah 6 tahun yang lalu dari sekarang. Bonnie berusia 5 tahun. Kuma berbicara dengan dokter tentang penyakit Bonnie. Dokter mengatakan kepadanya bahwa meskipun Bonnie tidak pernah melakukan kontak dengan cahaya alami,
Penyakitnya akan bertambah buruk seiring bertambahnya usia dan dia akan meninggal ketika dia berusia 10 tahun. Bonnie mendengar percakapan itu, tetapi dia hanya mendengar bagian, sekitar 10 tahun, 4. Dia sangat bahagia karena dia salah paham bahwa dia akan sembuh ketika dia berumur 10 tahun. Kuma selalu memberitahunya dengan optimis bahwa penyakitnya akan sembuh suatu hari nanti. Sekarang dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dan dia tidak tahu harus berbuat apa. 1 tahun lagi berlalu, kita sekarang 5 tahun yang lalu dari sekarang, Bonnie berumur 6 tahun. Chapter berakhir ketika Bekori, mantan Raja Sorbet, kembali ke kerajaan Sorbet dan mulai membunuh warga Sorbet. Orang-orang meminta bantuan Kuma.